Selamat pagi. Saya akan menjelaskan mengenai review statika. Ya, saya share. Nah, ini apa? Review statika. Saya ini dulu. Yuk. Jadi saya akan mereview mengenai balok sederhana. Itu ada beban terpusat merata, ya. Nah, ada yang tanya, oh sebentar, ini dulu ya. Jadi perletakan itu ada sendi, roll, ada jepit. Jadi 3 macam, ya. Sendi, roll, jepit. Balok sederhana itu ada beban merata, beban titik, beban momen, ya. Bebannya beban momen, ya. Jadi terus aplikasi dari balok sederhana itu struktur jembatan, bangunan gedung juga bisa. Nah, jadi kalau kamu menghitung kekuatan ya atau struktur ya, bangunan gedung misalnya ini 3 lantai, wah aku enggak mau ngitung pakai apa itu analisa struktur yang statis tak tentu. Saya hitung pakai statis tertentu saja. Boleh, bisa ya. Tetapi kau harus konsisten ya. Konsisten dalam arti kalau kamu anggap itu balok sederhana itu sebagai balok di bangunan gedung ya, kamu harus konsisten bahwa tumpuannya sendi roll ya, sendi dan roll atau jepit ya. Nah, sendi dan roll, tumpuan sendi dan roll itu konsepnya apa? Kalau sendi itu nggak bisa gerak, jadi dia bisa terima beban vertikal dan horizontal. Kalau roll itu bisa jalan, jadi dia tidak bisa terima gaya horizontal, dia hanya bisa terima gaya vertikal. Itu konsepnya. Kalau jepit bisa terima tiga-tiganya. Gaya vertikal, horizontal, juga gaya momen. Ya. Itu ya. Kemudian, nah, cara mengerjakan soal ya, itu saya maunya kamu itu mengerjakannya, sebentar saya cari kertas ya. Mengerjakannya itu apa? Gambar soal dengan baik, proporsional. Proporsional itu artinya apa? Kalau jaraknya 1 kamu anggap 1 cm, ya 2 cm ya. Jadi sama, jangan skala ya. Skalanya itu memenuhi skala ya. Itu artinya proporsional. Terus siapkan garis ya. Nah, ini kertas ya. Jadi caranya ini kertas kamu lipat 2 begini ya. Atau kalau kamu di buku ya di garis tengahnya gitu. Jadi lipat 2 begini ya. Lipat 2 begini. Ini piye kok enggak kelihatan. Nah, lipat 2 begini. Nah, di sini kamu gambarnya ya, gambar baloknya. Terus ke bawah bidang D, bidang M, bidang N ya. Di sini hitungannya ya, sebelah sini hitungannya. Jadi gambarnya separuh begitu ya. Kalau bingung, ada salah satu yang menghadap saya, nanti saya jelasin. Habis itu dia punya tugas jelasin orang lain, ya, begitu, ya. Nah, kemudian setelah kamu gambar, ya, itu hitung reaksi, ya. Sigma momen sendi sama dengan 0, ya. Sigma momen roll juga sama dengan 0. Kemudian checking sigma H sama dengan 0 dan sigma V sama dengan 0. Urut dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Maksudnya urut supaya nggak ada yang kelewatan. Ya. Kemudian gambar bidang D, M, dan N itu disiapkan semua. Ya. Meskipun misalnya bidang N-nya nggak ada, tapi harus ada garisnya. Tulis N sama dengan 0. Nah, itu. Nah, ini soal-soalnya. Ya. Tadi ada yang tanya, ini nih simbol apa? Ya, ini apa simbol? Ini sendi toh, jelas berhenti. Kalau ini artinya kan bisa jalan, ya. Cuman di sini nggak saya kasih bola begitu ya. Tapi di komputer saya biasa buat simbol roll begini, ya, roll, ya. Soalnya kan gampang, ya. Itu nomor 1, ya.
dari nomor 1 ini kan luar kepala bisa, reaksi A berapa? Ini kan 10 kali 10 meter, 100. Berarti sini 50, sini 50. Ya kan? Berarti bidang D-nya 50 naik ke atas, diturunin sedikit-sedikit, sampai sini min 50, naik lagi 50, 0. Ya kan? Bidang M-nya luas dari bidang D. Ya. Ini nomor 2. Nah, lebih susah sedikit. Ya. Nah, ini ada gaya yang ke atas. Ya. Jadi perhatikan, kalau misalnya dari kiri ke kanan, berarti 2 ton kali 2, 2 ton kali 4, di sini min. Ya. Berlawanan arah jarum jam, berarti min. Sama dengan 0, berarti ketemu reaksi. Terus ini ke atas juga min. Ya. Jadi baik misalnya ada beberapa orang, 1, 2, atau 3 yang bisa ke kampus, bisa tanya saya. Nah, bisa tanya saya, nanti dia bertugas menjelaskan yang lain. Dan di dalam tugas kan saya beri catatan. Mahasiswa yang bisa menjelaskan terbanyak temannya dapat hadiah. Terbanyak kedua, terbanyak ketiga, keempat, sampai kelima. Ya. Jadi, dan itu nanti saya tes loh, yang dijelasin itu sungguh paham tidak? Kalau enggak ya enggak dong, itu namanya bohong. Ya. Ini nomor 3. Nah, nomor 3 itu beban momen. Ini ada jarak, jadi misalnya ada tiang, baru ada beban, ya toh? Nah, ini kan di titik C ini momen, ya. Jadi 5 ton ini diuraikan jadi ini horizontal 4 ton, vertikal 3 ton. Nah, ini horizontal ini yang membuat momen, vertikalnya ya. Itu. Ini sama, cuman ada campuran, ada beban lainnya juga, ya. Jadi terus ini kalau beban segitiga, ya, beban segitiga. Kemudian ini mungkin sebetulnya kalau 10 nanti angkanya kurang bagus. Saya tidak cek. Ini kamu boleh ganti 9. Angka tidak begitu masalah, kamu ganti supaya gampang. Kenapa ini 9? Kan titik beratnya di sini, ya kan? Titik beratnya di sini, berarti jarak di sini 3, jarak di sini 6. Jadi ini kamu ubah 9 saja, ya, boleh. Nah, boleh diubah 9. Kemudian ini kan saya kasih jarak 3 ini kan berarti kan di sini 1, di sini ke sini 1, ya. Jadi angka yang gampang-gampang saja. Yang penting bagi saya adalah bagaimana kamu konsep, ya, proses. Jadi hitungan tidak begitu masalah, ya. Nah, ini variasi. Jadi memang banyak, tetapi itu variasi beban. Terus nanti kalau kamu tanya kenyataannya ada nggak? Ada saja. Ini misalnya beban plat itu, plat ini lantai itu, itu kan segitiga, ya, amplop itu, ya. Nah, terus ini jepit atau cantilever, ya. Jadi ini di sini, ya, kemudian naik, ya, kemudian di tengah, kemudian naik, ya toh. Saya kasih variasi-variasi, ya. Terus ini kalau merata, terus ini kalau separuh tok di sini, ini separuh di situ, ya. Kemudian ini segitiga, ya. Kalau kebalik, kalau separuh, kalau kebalik, ya. Ini sulit, ya. Saya tidak mau mempersulit kamu. Ini jangan 2, kamu kasih 3 enggak apa-apa, ya. 3, sini 3 biar enggak sulit, biar angkanya enggak pecah-pecah begitu, ya. Jadi kamu kasih ini jaraknya 3 boleh, ya. Ini 3, di sini 2 ya, tetap enggak apa-apa, ya. Gitu. Nah, ini, ya, ini variasi. Jadi kalau baloknya ada gabungan dengan cantilever, ya. Ini, ya. Ini variasi, ya. Kemudian, nah, sudah.
Jadi ada 22. Yang mekanika bahan ada 2 ya. Jadi mekanika bahan 1 dan 2 itu nanti kamu belajar. Kesetimbangan gaya saya enggak review ya, itu di fisika juga ada ya. Kemudian saya review titik pusat berat dan sentroid ya. Nah, momen inersia itu nanti ya, itu nanti ya. Jadi ini ya. Jadi ini saya ambil dari buku ya. Buku buku apa ya? Saya lupa. Kekuatan bahan begitu kalau nggak salah ya. Jadi ini ada bola, di sini besi ya. Ditanya titik berat dari benda itu. Nah, ini ada penyelesaiannya ya. Nah, karena ini simetris maka titik beratnya ya di sumbu Y ini toh. Tetapi ini kan beda. Ini kan bola di sini persegi 4 kubus, kotak kubus ya. Nah, ini kalau jadi ngitungnya kamu kalau bola itu kan dipotong kan lingkaran. Titik berarti kan di tengah sini ya. Nah, yang kubus itu titik berarti kan di tengah sini. Nah, terus kalau dua ini digabungkan berarti kamu ini referensi sumbu acuan, jadi ini kamu kalikan ya, kalikan, ini kalikan, maka ketemu jaraknya ini ya, itu. Nah, coba kamu buat ya. Terus sentroid, kalau sentroid yang disebut sentroid itu di luasan ya, luas. Jadi kalau titik berat itu di benda ya, benda ya. Nah, ini yang gampang aja, tetapi saya ingin kamu konsepnya ya. Jadi kalau susah itu ya misalnya kanal ya, bajaringan atau apa itu ya. Nah, tetapi itu kan susah. Tapi yang penting ini. Jadi kalau titik berat luasan seperti ini gimana? Ya kan? Nah, ini kamu bagi. Nah, jadi oh ini kotak sendiri, ini persegi panjang sendiri. Habis itu, nah ini kan di sini, ya toh? Ini kan di sini. Nah ini kalau momen Y, ini kan X1, ini X2, seperti tadi titik berat. Ya, maka ketemu X-nya. Nah sekarang kalau di sini berarti gini toh. Nah gini toh. Nah ini ketemu, lihat saja Y-nya ketemu berapa itu coba kamu cari. Jadi ada 24 soal ya. Terus saya persilakan Anda membuat kelompok ya. Membuat kelompok untuk kelompok minimal 3 maksimal 4 ya. Jadi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti nggak kerja ya. Nah, terus tadi lah mengenai hadiah itu gimana? Ya bisa antar kelompok ya, kamu bisa seberang ya. Jadi kelompok itu tidak antar kelompok boleh kerjasama sampai satu kelas ya, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa ya. Nah, tadi dibagi-bagi ada 24 soal. Nah, nanti ada berapa kelompok? Ada 10, 12. Kalau 12 kelompok, wah satu kelompok 2 soal, ya kan? Itu ya. Jadi terus nanti antar kelompok bisa gabung kerjasama. Luster nggak boleh ketemu COVID. Lo ya bisa tuh pakai apa? Pakai itu medsos itu kan banyak, mau video call lah atau mau apa ya kan, virtual ya, mau virtual ya. Jadi begitu ya. Begitu. Selamat ya. Batas waktunya itu sampai tanggal berapa? Susah lupa ya. Sebentar, aku lihat ya. Batas waktunya itu sampai, bentar ya. Saya lihat.
Saya share screen juga saja ya, supaya kamu bisa lihat. Nah, share screen-nya itu ya. Nah, ini Macban. Nah, ini toh. Nah, ini ya. Jadi ini tugasnya. Nah, nih kerjakan soal tugas dalam bahan review ya. Gambar bidang D, M, N ya. N tetap harus digambar. Meskipun bluster nggak ada gaya horizontal kan, nggak ada N ya. Nah, kalau begitu berarti harus ditulis garis N sama dengan 0 ya. Jadi harus ya. Buat kelompok maksimal 4 ya. Silahkan atur tiap kelompok mengerjakan minimal 3 soal. Oh tadi minimal 3 soal ya. Minimal 3 soal, 3 atau 4 soal. Ya. Mahasiswa yang dapat membantu teman lainnya terbanyak menjadi paham akan mendapatkan hadiah pulsa. Ya. Jadi terbanyak. Jadi nanti dalam satu kelas itu siapa yang paling banyak ngajarin temannya. Ya. Kamu caranya gimana? Pokoknya hati-hati. Harus protokol kesehatannya. Nggak boleh saling tular-menular COVID. Ya. Jadi saya ingin semangat, kamu semangat. Kita buat statika itu bagus ya, menyenangkan ya. Statika itu menyenangkan dan memang begitu, memang menyenangkan ya. Jadi ini ada 54 ya. Ada 54 student ya bagi kelompok ya. Nah, ada yang lain tidak? Coba kamu beritahu teman lainnya karena di feeder saya lihat ada 80. Nah, ya. Jadi coba ya. Begitu dulu saya akhiri. Jadi baik ada 1 atau 2 anak yang datang ke saya, nanti saya jelaskan secara enggak virtual, agak susah juga ya virtual. Tapi 1-2 anak yang sehat ya, saya enggak mau kena COVID ya. Terima kasih.